Pagi sebelum meledak, suasananya gimana di sini? Di sini saya sepi. Saya biasa setiap hari lari pagi gitu ya. Lari pagi di sini. Saya tiap hari lewat sini memang. Kebetulan nggak bawa istri saya kaget sekali di sini. Masih sampai situ tiba-tiba meledak. Saya balik ke sini dong. Saya lihat ke sini, terus saya ke sana meledak lagi. Terus saya baru lari naik ke atas. Saya lihat, saya bantu orang ke sini. Yang pasti ada 4 orang yang tadi bule semua dalam keadaan kaki remuk, terus kebakar. Lalu yang di atas 4 lagi, yang 1 sudah perutnya sudah pada keluar gitu. Ya. Jadi tinggal diambil di sana. Alex, oke. Lebih jelas ya, Mas. Gue dapat tadi gambar bulenya. Kejadian masalah. Gila, bener-bener. Berapa kali ledakan ya? Ya, 2 kali. Berlari pagi dan ia sempat mendengar 2 kali ledakan dengan selang waktu yang tidak terlalu jauh, di mana kemudian ia berusaha untuk melakukan evakuasi terhadap para korban, membantu, dan ia menemukan ada 4 warga negara asing yang kakinya remuk, mengalami luka bakar yang cukup parah, dan di lantai di atasnya ia menemukan 4 lagi warga negara asing menjadi korban ledakan tersebut dengan kondisi luka bakar yang sangat-sangat parah, di mana isi perut mereka juga terburai. Dan ini menggambarkan bahwa betapa kuatnya daya ledak yang terjadi di lokasi ledakan. Dan saudara, dapat kami kabarkan juga kepada Anda bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pagi ini langsung melakukan inspeksi mendadak ke lokasi ledakan yang ada di kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Tentunya ini menjadi perhatian khusus, sehingga Presiden langsung turun tangan ke lokasi kejadian untuk melihat sebenarnya bagaimana situasi dan kondisi yang ada di sana. Para korban yang selamat maupun yang luka, kita lihat warga negara asing yang satu ini juga sepertinya selamat dari ledakan. Parkir, kamu parkir aja, Dis, ya? Yeah, they took him to hospital. He's a little bit dazed. They took him in a taxi to the hospital. Dan saudara, para korban yang kebanyakan adalah karyawan hotel dan juga tamu warga negara Indonesia saat ini sedang dikumpulkan oleh para petugas evakuasi di sebuah lapangan hijau yang memang menjadi tempat khusus untuk berkumpul apabila terjadi keadaan darurat seperti sekarang ini. Bisa kita lihat bagaimana posisi dari ledakan yang terjadi di Ritz-Carlton Menara Selatan, di Hotel JW Marriott di kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Dan kedua ledakan ini terjadi dalam selang waktu yang tidak terlalu lama. Betapa kuatnya daya ledak bisa menghamburkan pecahan kaca seperti itu. Dan saat ini saudara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan inspeksi mendadak ke lokasi ledakan untuk melihat secara langsung bagaimana penanganan evakuasi, bagaimana korban-korban yang ada di sana, baik korban selamat maupun korban luka-luka. Dan ini menandakan bahwa perhatian Presiden terhadap kejadian ini dibuktikan langsung dengan kedatangannya, dan tentunya ini menjadi perhatian banyak pihak ya, karena dapat kami informasikan pula bahwa di Hotel Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan inilah rencananya nanti tim sepak bola dari Inggris yaitu Manchester United akan menginap. Mereka akan tiba tanggal 18 Juli besok, dan mereka akan bermain melawan tim Indonesia All-Star tanggal 20 Juli di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan tentunya mungkin saja bisa jadi ini akan mengubah rencana tersebut. Dan apabila memang demikian, tentunya ini akan mengecewakan banyak sekali penggemar dari klub tersebut dan juga masyarakat sepak bola Indonesia. Dan ini adalah lokasi kejadian di mana sebelum Kapolda Metro Jaya datang, para wartawan sempat diizinkan untuk masuk melewati garis polisi mengambil gambar bagaimana kejadian yang ada di dalam. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ledakan tersebut bisa dilihat, ini juga ada darah yang berceceran dari korban luka tentunya yang mengalami luka bakar maupun luka-luka tertimpa reruntuhan. Dan ini adalah denah di mana ledakan terjadi 2 kali, di Ritz-Carlton yang Menara Selatan dan juga di Ritz-Carlton yang berhadapan-hadapan dengan Hotel JW Marriott. Ledakan terjadi pukul 7.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Disusul beberapa menit kemudian ledakan kedua terjadi dan mengakibatkan korban luka-luka hingga korban tewas. Sejauh ini dapat kami informasikan kepada Anda saudara bahwa sudah ada 10 korban yang masuk ke rumah sakit, di mana 4 korban tewas.
Dan 4 korban tewas tersebut adalah warga negara asing, dilihat dari postur tubuhnya yang mengalami luka bakar sangat-sangat parah dan kondisi perut terburai. Bagaimana pengamanan dilakukan? Garis polisi dipasang agar masyarakat, nah ini kita lihat bagaimana proses evakuasi terhadap salah satu warga negara asing, dilihat dari postur tubuhnya yang mengalami luka cukup parah, darah di mana-mana, bahkan sampai menempel di baju petugas yang mengevakuasi. Kita lihat mengalami luka cukup parah di kepala sehingga harus diperban, ya seperti itu. Dibawa masuk ke dalam sebuah mobil pribadi untuk kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan sejauh ini para korban dibawa ke berbagai macam rumah sakit terdekat yang ada di kawasan Mega Kuningan Jakarta, mulai dari Medistra, Rumah Sakit Jakarta, dan juga Rumah Sakit MMC. Kebanyakan dari mereka mengalami luka bakar yang sangat parah akibat ledakan yang terjadi 2 kali, di mana ledakan yang satu terjadi di restoran Ritz-Carlton dan ledakan yang berikutnya terjadi di Hotel JW Marriott di lantai 1 dan lantai 2. Selain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melakukan inspeksi mendadak langsung ke lokasi kejadian, dapat pula kami informasikan saudara bahwa satu tim Densus 88 sudah diterjunkan ke lokasi untuk menyelidiki bagaimana ledakan tersebut bisa terjadi, apa penyebabnya, dan berikutnya. Selain itu, 10 unit pemadam kebakaran juga sudah diterjunkan ke lokasi ledakan untuk mengamankan proses evakuasi. Dan saudara, kami saat ini mencoba untuk melakukan hubungan telepon langsung dengan reporter kami Teddy Zuhari yang berada di lokasi ledakan. Selamat pagi Teddy. Ya, selamat pagi Christian. Baik, silakan. Bagaimana keadaan yang ada di sana? Ya, memang sampai saat ini lokasi dari tempat kejadian bom ledak pagi tadi sekitar pukul 7.30 lebih, memang ternyata ada 2 lokasi yang meledak. Yang pertama, menurut informasi beberapa saksi mata, lokasi ledakan pertama terjadi di Hotel JW Marriott Jakarta. JW Marriott, baik, ya, lalu? Dan beberapa menit selang kejadian yang pertama di Hotel JW Marriott, ledakan kedua terjadi di Hotel Ritz-Carlton, tepatnya di lantai 2 di restoran Anggana. Oh, seperti itu. Dan kondisinya tentu pada saat sekitar meledak itu kan 7.40 pagi ya Teddy ya. Tentunya ya, banyak tamu hotel maupun juga pengunjung yang makan pagi di sana ya. Bahwa tamu dari hotel yang menginap di kedua hotel tersebut sedang sarapan pagi di kedua tempat tersebut. Dan tentunya itu bisa menambah korban juga yang dievakuasi dari Hotel JW Marriott. Saya memang melihat lebih banyak warga asing. Lebih banyak warga asing ya? Iya, dan 3 yang sempat saya saksikan sendiri adalah pria warga negara asing yang dievakuasi menggunakan mobil polisi.